Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal dari kelas ESE dengan NIM 22401165. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang studi hadis yang terdiri dari 1. Ulumul hadis, yang kedua sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, yang ketiga sejarah pembukaan hadis dan perkembangannya hingga masa sekarang, yang keempat pembagian hadis secara kuantitas, yang kelima hadis sahih dan hasan, dan yang terakhir hadis dhaif. Materi yang pertama tentang ulumul hadis. Secara harfiah, pengertian hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama jadid, yang berarti sesuatu yang ada setelah tidak ada. Lawan kata dari al-qadim, yang berarti terdahulu. Yang kedua kabar, yang mempunyai arti sebagai berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Dan yang terakhir qorib, yang memiliki arti dekat atau dalam waktu dekat. Secara umum, pengertian hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disyariatkan kepada manusia. Ulumul hadis atau ilmu hadis sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang segala hal yang berhubungan dengan hadis. Ulumul hadis atau ilmu hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Sementara ilmu hadis dirayah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Cabang-cabang hadis sendiri terbagi menjadi 10. Yang pertama, ilmu rijalul hadis. Yang kedua, ilmu jahriyah tadi. Yang ketiga, ilmu fanil Muhammad. Yang keempat, ilmu ilalil hadis. Yang kelima, ilmu goribil hadis. Yang keenam, ilmu nasi wal masuh. Yang ketujuh, ilmu tafiqil hadis. Yang kedelapan, ilmu asbabul wurudil hadis. Yang kesembilan, ilmu tasrif wa tahrif. Dan yang terakhir, mustalah ahli hadis. Materi yang kedua tentang sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Yang pertama pada masa Nabi. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad adalah panutan dan tokoh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai rasul, pemimpin masyarakat, dan panglima perang. Pada masa itu dikenal dengan masa Asr al-Wahyi wa al-Takwin, yang memiliki arti masa wahyu dan pembentukan. Hal ini disebabkan pada masa itu wahyu masih turun dan banyak hadis yang berasal dari Nabi secara langsung. Yang kedua, pada masa sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat belum memikirkan untuk penghimpunan dan pengodifikasian hadis. Hal ini dikarenakan terjadi banyak masalah. Yang pertama seperti timbulnya sekelompok orang murtad, timbulnya peperangan yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran gugur, dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam membukukan Al-Quran. Keberadaan para sahabat sebagai orang pertama yang bertemu Nabi, menyambungkan hadis dari Nabi kepada generasi kedua abad Hijriyah, dan menyaksikan langsung aktivitas dan perkataan Nabi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang juga memiliki banyak hadis-hadis, ada juga para tabi'i yang merupakan murid-murid dari para sahabat yang juga memiliki banyak hadis-hadis. Bahkan pengoleksiannya mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana para sahabat, para tabi'i ini sangat berhati-hati dalam menyusun dan meriwayatkan sebuah hadis.
Materi yang ketiga adalah sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya hingga masa sekarang. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat sangatlah berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Hal ini dalam upaya menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis, serta menjaga keaslian hadis tersebut. Sedikit berbeda pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, Al-Quran sendiri telah dipersebarluaskan ke seluruh penjuru negeri Islam. Oleh karena itu, para tabi'in dapat memfokuskan diri untuk mempelajari hadis. Dengan demikian, pada masa tabi'in mulai berkembang penghimpunan dan pengodifikasian hadis. Walaupun masih ada hadis Nabi yang tercampur dengan fatwa sahabat. Barulah pada masa tabi'in hadis dibukukan. Bahkan pada era ini disebut sebagai kejayaan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis sendiri dilakukan atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah. Pada masa berikutnya, hadis dibukukan dalam kitab hadis. Setelah masa kodifikasi hadis, masa abad ketiga hingga seterusnya, yang terjadi pada hadis adalah penghimpunan dan peninjauan secara sistematis. Proses pembukuan hadis sendiri sangatlah sulit dan tidak mudah. Hal ini dikarenakan banyaknya hadis palsu dan hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu, para ulama melakukan kritik dan verifikasi terhadap hadis yang akan dimasukkan ke dalam sebuah kitab hadis. Secara umum, proses pembukaan ini merupakan usaha dari para ulama agar mempertahankan kebenaran dan keaslian hadis tersebut, agar dipahami dan diaplikasikan kepada umat Islam pada masa sekarang. Materi yang keempat ialah pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Dari segi kuantitasnya, hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua, hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, sehingga kebenarannya dapat dipastikan dengan yakin. Menurut para ulama, hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafaz dan maknanya sama dari jalur periwayatan. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaznya berbeda antara riwayat satu dengan riwayat lain, tapi memiliki kesamaan dalam maknanya. Adapun syarat-syarat hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, memiliki konsistensi dengan jumlah perawi pada setiap tingkatan berbeda atau tingkatan generasinya. Yang ketiga, tidak memiliki adat kebiasaan berbohong secara bersama-sama. Dan yang keempat, periwayatannya disandarkan pada panca indera. Kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang relatif sedikit. Oleh karena itu, kebenarannya tidak dapat dipastikan dengan yakin, sehingga kebenarannya harus diperiksa menggunakan metode-metode ilmiah dalam ilmu hadis. Hadis ahad sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis mansyur. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi sedikit, yang jarang terjadi penyesuaian pada matanya. Sedangkan hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit, tetapi melalui jalur yang berbeda-beda. Sedangkan hadis mansyur ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit, tetapi memiliki popularitas di kalangan masyarakat. Materi yang kelima adalah hadis sahih dan hasan. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, memiliki daya ingat yang kuat atau kecerdasan yang tinggi, dan tidak rusak atau tidak cacat. Sementara hadis hasan adalah
hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, memiliki daya hafal yang lemah, tidak rancu, tidak rusak ataupun cacat. Perbedaan dari hadis sahih dan hasan terletak pada tidaknya rawi dalam rentetan matan. Syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Untuk syarat hadis sahih yang pertama, perawinya adil. Yang kedua, tidak ada kejanggalan. Yang ketiga, tidak terdapat ilat. Yang keempat, sanadnya bersambung. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan tingkat keakurasian yang tinggi. Sedangkan syarat dari hadis hasan hampir sama seperti hadis sahih. Yang pertama, perawinya adil. Yang kedua, sanadnya bersambung. Yang ketiga, tidak ada kejanggalan. Dan yang keempat, tidak ada ilat. Yang membedakan hanyalah kedabitan para perawi hadis hasan lebih rendah dibandingkan dengan para perawi hadis sahih. Yang terakhir adalah macam-macam hadis sahih dan hasan. Hadis sahih sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memang adalah hadis sahih yang telah memenuhi 5 persyaratan. Sementara hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang mendapatkan dukungan dari hadis lain atau diperkuat oleh hadis lain. Sementara hadis hasan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi sendiri merupakan hadis yang tergolong baik, tidak ada ilat ataupun zats, tetapi kedabitannya lebih rendah daripada hadis sahih. Sementara hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang semula tidak hasan, tetapi diperkuat atau dibantu dengan hadis lain, sehingga sederajat dengan hadis hasan. Oke, materi terakhir adalah hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif sendiri merupakan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih maupun syarat-syarat dari hadis hasan. Hadis dhaif ini memiliki penyebab mengapa bisa tertolak. Di antaranya sebab-sebab dari sanadnya dan juga sebab-sebab dari matanya. Kriteria suatu hadis dikatakan hadis dhaif yaitu 1. Dabitnya kurang. Yang kedua, perawinya tidak adil. Yang ketiga, sanadnya tidak bersambung atau terputus. Dan yang keempat, adanya syak atau kejanggalan dalam hadis tersebut. Untuk macam-macam hadis dhaif sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis mursal. Yang ketiga, hadis munqati. Yang keempat, hadis mudallas. Dan yang terakhir, hadis muddal. Dan selanjutnya, pembagian hadis dhaif sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis matu. Yang kedua, hadis matru. Dan yang terakhir, hadis mungkar. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.